sesuai dengan kesepakatan kita, kita akan mendiskusikan atau coaching tentang program Satuan Pendidikan MTS 4 di tahun 2022. Kira-kira setelah kemarin mengevaluasi hasil EDM RKAM tahun 2024, apa kelemahan dan kekuatan yang bisa Ibu rincikan di Satuan Pendidikan MTS 4 yang Ibu pimpin? Di MTS 4 ini yang terlihat nyata itu kelemahannya adalah terkait sarana dan prasarana, di mana kita belum cukup di bidang sarana prasarana, baik itu kelas maupun sarana prasarana lainnya. Mengingat banyaknya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak ke MTS 4 ini belum dapat kita penuhi karena memang kelas dan sarana prasarana di madrasah kita ini belum mencukupi. Mudah-mudahan nanti dengan proses penegrian yang akan berlangsung, semua kebutuhan baik itu sarana prasarana dan lainnya dapat terpenuhi. Kira-kira ada yang lain lagi, kelemahan-kelemahan ataupun kekuatan yang bisa Ibu rincikan yang nanti akan menjadi base program di madrasah ini? Kelemahan selanjutnya Bu itu seperti mindset, yaitu pola pikir guru yang belum bisa menyesuaikan dengan visi dan misi madrasah untuk mengembangkan madrasah. Kemudian kompetensi beberapa guru juga masih ada yang belum merata. Seperti ada beberapa guru yang tua itu tidak menguasai IT, sedangkan di zaman sekarang ini untuk manajemen guru itu kan dituntut untuk mampu menggunakan IT dengan baik. Itu kelemahan berarti ya? Ya, Bu. Ada dua kelemahan yang menjadi tolak ukur untuk tahun ini. Kemudian kalau kekuatan-kekuatan dari madrasah, kira-kira? Tentunya ada kelemahan, ada kekuatan ya Bu ya. Kekuatan yang nyata di madrasah kita ini seperti prestasi siswa di bidang ekstrakurikuler, yang ada beberapa ekstrakurikuler itu yang prestasinya sudah menuju nasional. Sudah nasional ya? Iya. Oke. Contohnya apa? Kegiatan seperti paskibraka kita itu sudah tingkat nasional ya Bu. Kemudian tari juga kita sudah nasional. Kebetulan kemarin ada beberapa anak kita utusan, walaupun memang tidak tingkat 1 tapi sudah mewakili Sumatera Utara. Ada lagi mungkin yang bisa menjadi tolak ukur kekuatan madrasah ini selain dari prestasi siswa? Kekuatannya ya, kami di madrasah ini menjalankan program kegiatan budaya positif pagi yang seperti yang disarankan di dalam program pendidikan karakter karakter siswa gitu. Seperti kami itu pembiasaan menggunakan pada hari-hari tertentu bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian kita juga ada kegiatan senam gitu dan lain-lain. Ada apa kegiatan-kegiatan khusus misalnya di budaya positif itu yang untuk pengembangan karakternya? Contohnya ya seperti membiasakan bahasa Arab. Jadi ketika itu literasi berarti ya? Ya, literasi. Jadi di satu hari di dalam satu pekan itu kita membiasakan baik itu guru, siswa dan tenaga pendidikan juga membiasakan walaupun sepatah dua kata menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ada lagi misalnya penampilan siswa pemikat. Namanya pemikat. Ya, disingkat dengan pemikat supaya gampang dengan Pemikat itu apa itu? Penampilan minat dan bakat. Oh. Ya, di mana anak-anak itu masing-masing kelas secara bergantian nanti untuk menampilkan kemampuan minat bakatnya, boleh menari, drama dan lain sebagainya.
Kalau untuk program Prabowo itu kan ada salah satunya dan juga didukung oleh Kementerian Agama, apa namanya, penambahan gizi atau makan bersama atau gimana. Di madrasah ini ada nggak program? Ada Bu, kita kebetulan secara bergantian itu biasanya di hari Sabtu pagi kita membuat anak-anak itu kegiatan sabar. Sabar itu singkatan dari sarapan bareng. Oh, sabar. Nah, jadi anak-anak itu setelah melakukan kegiatan senam, anak-anak itu melakukan sarapan bersama di halaman. Itu kan untuk memupuk karakter rasa persaudaraan, rasa kebersamaan anak-anak. Jadi nanti ketika sarapan bareng semua anak-anak bawa makanan masing-masing. Bawa makanan masing-masing dari rumah masing-masing, kemudian nanti mereka secara bersosialisasi yang tidak membawa mungkin kan dapat berbagi, mengajarkan rasa berbagi kepada anak-anak. Intinya kebersamaan, kekompakan dan lain-lain. Oke. Kemudian kira-kira tadi kan ada kekuatan, ada kelemahan. Di kelemahan itu ada nggak cara ibu mengantisipasi supaya menjadi lebih baik? Gitu? Kelemahan-kelemahan itu diatasi atau ada nggak program ibu untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada tadi? Antisipasi pembiayaan dari kelemahan sarana prasarana itu biasanya kita dalam setiap penerimaan siswa baru kita mengadakan dana bantuan dari masing-masing wali murid gitu ya, yang nantinya kita distribusikan untuk melengkapi sarana prasarana. Namun sampai saat ini untuk pengadaan kelas belum dapat dipenuhi. Ruang kelas baru ya, LKP ya. Iya, belum dapat terpenuhi, hanya melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan siswa gitu. Ini kan kira-kira karena kemarin sudah ada penyerahan hibah untuk penegrian ya. Nah, kira-kira program ibu dalam kelengkapan sarana prasarana itu terkait dengan penegrian gimana? Ya, harapannya penegrian dapat cepat terrealisasi sehingga nanti kalau sudah negeri kita akan bisa dapat bantuan-bantuan terutama kelas ya Bu yang kami diharapkan, karena memang masyarakat Medan Utara ini untuk menyekolahkan anaknya di MTSP 4 ini cukup besar. Nah, jadi mari sama-sama lah kita mendoakan semoga MTS ini cepat menjadi negeri sehingga perhatian pemerintah ke MTSP 4 ini dapat terlihat nyata bagi warga masyarakat Medan Utara. Sehingga nanti keinginan orang tua siswa dan juga siswa dapat terpenuhi untuk anaknya semua bisa bersekolah di MTS Negeri 4 ini ya. Oke, kemudian mungkin ada tadi kalau nggak salah ada 2 kelemahan, yang satu lagi kira-kira ada nggak cara ibu mengatasi? Cara kedua, sebagai kepala madrasah saya berusaha membenahi mindset guru-guru ini dengan cara pembimbingan, pembinaan, kemudian pengawasan yang didampingi oleh pengawas madrasah kita, Ibu Dr. Rini Wahyuni Sidartaku. Oke, yang berikutnya mungkin tentang program. Ya, kira-kira bagaimana cara ibu atau bagaimana cara ibu menyusun program kerja anggaran satuan pendidikan terkait dengan EDMRK atau hasil evaluasi EDMRK tahun 2021? Untuk penyusunan program kerja EDMRK di MTSP 4 ini saya membentuk tim pengembangan madrasah untuk membantu saya dalam menyusun program kerja yang berdasarkan program prioritas yang dipilih di EDM ya, yang sudah dipilih di EDM dan kemudian dianggarkan dalam EDMRK. Dan alhamdulillah untuk EDMRK pada tahun 2024 kami tidak mengalami kesulitan untuk pengisiannya, karena untuk pengisian EDMRK menggunakan bank data yang berbasis Drive dan SID. Jadi bank data yang sudah
kita buat itu berarti sangat berguna di pengisian EDNR Iya. ya. Bank data itu sangat memudahkan kami untuk menyimpan dokumen-dokumen madrasah, sehingga operator dalam pengisian EDNR tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengupload EDNR madrasah ini. Oke. Kira-kira selain untuk selain untuk pengisian EDNR bank data itu berguna untuk yang lain ya? Misalnya itu kan penyimpanan dokumen gitu ya, dokumen madrasah. Untuk kegiatan-kegiatan lain kira-kira berguna apa? Ya, Misalnya untuk akreditasi, ya akreditasi, berkas-berkas dokumen guru, tentunya sangat berguna. karena itu online ya, dan Ya. tidak merepotkan ya. Tidak merepotkan, kita tidak lagi membawa, hanya membuka laptop Offline ya, nggak offline. menumpuk Iya. berkas-berkas yang menumpuk, jadi menghemat juga memudahkan. Ya, ya. Oke, berikutnya mungkin kira-kira ada perbedaan nggak program kegiatan Satuan Pendidikan MTS 4 ini tahun lalu dengan tahun ini? Kira-kira apa saja perbedaan yang dibuat? Apakah ada program barunya untuk tahun ini? Gitu? Ya, kita mencoba untuk memodifikasi perbedaan program kegiatan di SPM 4 ini di tahun 2025 ini kita Lebih memprioritaskan budaya positif untuk mengembangkan karakter siswa agar lebih baik lagi. Kemudian penggunaan bank data untuk menyimpan dokumen-dokumen madrasah itu memang sudah diintegrasikan ya. kita gunakan, yang betul kita gunakan. Kemudian program guru berkarakter. Jadi ini program barunya ya. Jadi untuk program guru berkarakter kita membuat melalui pendampingan dan pengawasan dari pengawas madrasah dan ketua yayasan, yaitu Ada lagi kira-kira? Selanjutnya kita juga mencoba membuat pelatihan-pelatihan guru dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi guru kita, karena memang madrasah ini ada beberapa guru yang kompetensinya perlu kita gali. Selanjutnya penguatan potensi siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler yang lebih intensif, serta penguatan literasi siswa melalui program penulis D dan alat bukti. Oke. Ada satu lagi kalau saya nggak salah yang tahun lalu itu menjadi kekuatan madrasah ini. Kalau saya tidak salah itu adalah P5. Apakah tahun ini diprogramkan yang lebih intensif lagi untuk P5-nya? Karena tahun lalu saya lihat program P5-nya sangat baik. Jadi untuk semester 1 kita kegiatan P5 kita itu kewirausahaan. Jadi anak-anak itu mulai dari kunjungan ke rumah-rumah produksi, kemudian anak-anak juga sudah diajarkan tanpa agar mampu membuat label dari produk. Anak-anak juga diajarkan untuk membuat produk. Selanjutnya akhir dari pelaksanaan P5 kewirausahaan ini kita mengadakan pekan raya Expo, di mana anak-anak madrasah ya. Expo madrasah, di mana anak-anak yang sudah kita ajarkan tadi mengekspresikan, menampilkan kemampuannya dalam berwirausaha, Mempraktekkan marketingnya. marketingnya. Oke. Itu berhasil nggak kira-kira? Alhamdulillah berhasil. Kebetulan pada waktu itu kita melaksanakan Expo itu ketika penerimaan hasil rapor semester anak-anak. Kita juga mengundang orang tua dan alhamdulillah dukungan Support orang tua dan dukungan orang tua untuk kegiatan kita sangat positif. Oke, berarti ada beberapa program baru yang akan dilaksanakan di MTS 4 ini, termasuk juga salah satunya adalah kegiatan P5. Ada 2 tema yang akan diimplementasikan di semester ini. Dan mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi semuanya. Terima kasih Bu Neti sudah mau mengikuti program
pendampingan pengawas pada hari ini. Semoga seluruh program yang direncanakan bisa terlaksana. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.